kabar koi lover? Jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa alon-alon, pokok klakson. Apalagi untuk penggemar baru di dalam dunia perkoian. Di tahun ini banyak sekali penggemar ikan koi yang baru. Jadi nyubi-nyubi itu banyak banget. Bahkan banyak yang nekat langsung bikin kolam, banyak yang nekat langsung bikin kolam, langsung beli ikan. Dan ada juga yang putus asa. Ternyata ikan koi itu gampang mati. Dari teman-teman ada nggak yang berpikiran bahwa ikan koi itu gampang mati dan kemudian putus asa? Jadi kalau pengen pelihara ikan koi itu jangan lupa alon-alon, pokok klakson. Jadi untuk teman-teman newbie, saya ada saran untuk memulai memelihara ikan koi. Jadi semoga saran saya ini nanti berguna, bermanfaat bagi teman-teman semua. Ini hanya saran, dan saran ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Makanya saya berani ngasih saran supaya ikannya gak gampang mati, terus pemiliknya juga gak gampang putus asa. Nah, jadi dimulai dari yang pertama. Yang pertama, untuk memelihara ikan koi kita harus siapkan mental. Jadi mental harus kita siapkan. Seperti apa? Kita harus siap kalau ikan kita nanti sakit, ikan kita nanti ada yang mati, kemudian kita harus siap untuk perawatannya. Seperti itu. Jadi mental ini yang utama. Karena saya sendiri waktu pertama kali pelihara koi, ikan saya sakit dan ikan saya mati, saya sedih. Tapi saya harus semangat lagi karena saya pengen memiliki dan bisa merawat ikan koi. Jadi mental yang utama. Kemudian yang kedua, sabar, ikhlas. Jadi dalam merawat ikan koi itu kita harus sabar, alon-alon, pokok klakson. Sabar, kita harus sabar, kita harus ikhlas. Ikhlas susah itu. Memang untuk awal kita belajar sabar dan ikhlas itu berat. Tapi kalau nanti sudah terbiasa, kita nggak terasa bisa melakukannya atau bisa menjalaninya. Jadi sabar dan ikhlas itu sabar, menunggu waktu. Kalau misal ikan koi belum waktunya masuk ke kolam, ya jangan dimasukkan, nanti ikannya sakit. Kemudian karantina, belum selesai karantina, ya jangan diambil, nanti ikannya sakit. Kemudian ikan belum siap kirim, tapi karena orangnya nggak sabar, suruh ngirim. Jadi ya harus sabar, ikannya harus dikirim kalau benar-benar ikannya sudah siap kirim. Kemudian ikhlas. Ikhlas kalau ikannya mati. Ikan mati beli lagi. Ikan mati karena apa? Ikan mati karena biasanya karena kita sendiri. Kita sendiri karena kesalahan kita memeliharanya kurang bagus, akhirnya ikannya mati. Nah, kita harus ikhlas. Kemudian kita cari lagi. Kan di kolam jadi ada penghuni baru, sehingga kita nggak bosen. Iya nggak? Kemudian yang ketiga, keluarga. Itu keluarga harus mendukung. Kalau kita pengen pelihara koi, harus didukung oleh keluarga. Apalagi istri. Biasanya ada nih, pernah ada konsumen beli ikan koi, harganya 500.000. Dia sama istrinya. Waktu istrinya
datang, si konsumen ini bilang sama saya, Mas, nanti kalau istriku tanya, bilang ini harganya 50.000 padahal harganya 500.000. Nah, ini namanya udah dosa, ngajak kita berbohong. Untung istrinya nggak tanya. Kalau istrinya tanya, saya pasti berbohong. Nah, biasanya kalau keluarga kurang mendukung, nanti ikannya juga kondisinya kurang mendukung. Kadang ikannya gampang sakit. Nah, ini mitos ya, ini mitos. Tapi biasanya terjadi. Jadi keluarga itu harus mendukung. Kita jangan ambil hal buruknya, kita ambil hal baiknya. Pada saat kita pergi, di rumah ada orang yang rawat. Nah, itu keluarga mendukung. Pada saat kita pergi, ikan harus puasa. Orang rumah dibilangin, ikannya nanti jangan dikasih makan. Kalau ikannya harus makan, orang rumah dibilangin, nanti tolong dikasih makan jam sekian, jam sekian. Nah, jadi keluarga harus mendukung. Yang keempat, listrik. Listrik harus cukup. Jadi kita pelihara ikan koi, nanti kebutuhan listriknya berapa, kita harus sesuaikan dulu. Jangan langsung bikin tempatnya, bikin kolamnya, ternyata listriknya nggak mampu. Waktu ikan masuk, kita nyalakan, listriknya nggak kuat. Akhirnya ada kendala pada ikan koi. Jadi listrik, ingat. Yang kelima, tempat karantina. Jadi tempat karantina itu harus punya, harus siap. Bahkan sebelum kita memiliki kolam filter atau kolam koi, itu kita harus memiliki tempat karantina. Karena tempat karantina ini penting. Dari awal kita belajar merawat ikan koi di tempat karantina. Kalau ikan koi kita ini sudah berhasil hidup dalam 1-2 bulan, baru kita bikin kolam koinya. Yang keenam, baru kolamnya. Kita bikin kolam koi yang benar, kita bikin drainasenya yang benar, kita bikin sistem sirkulasi airnya yang benar, baru kita isi ikannya. Kemudian yang ketujuh itu adalah penjual. Jadi kita sudah punya yang pertama kita sudah mental siap, sabar, keluarga sudah mendukung, listrik oke, tempat karantina sudah ada, kolam sudah ada. Lalu penjual ikan koi. Kalau punya teman penjual ikan koi, beli dulu di teman, supaya nanti teman itu bisa menyarankan ini harusnya gini. Jangan langsung beli online. Kalau langsung beli online, nanti kalau ada apa-apa dengan ikan, kita bingung mau tanya kepada siapa. Jadi utamakan beli ikan pada teman dulu sebelum beli ikan online. Setelah kita bisa ngerawat ikan dari teman, baru kita cari ikan online yang lebih bagus, yang menurut kita bagus dan kita cocok, baru kita beli. Kemudian untuk beli ikan online, kita juga harus tahu profil penjualnya itu seperti apa, dianya siapa. Jadi jangan langsung, wah ini ikannya bagus, harganya sekian, des. Bahaya. Karena apa? Karena banyak kasus di tahun ini juga, tahun 2020 ini lagi tahun-tahunnya gonjang ganjing ya. Kemarin ditemui ada penipuan dalam jual online ikan koi. Jadi harus hati-hati, apalagi ada ikan bagus yang murah dan kita belum kenal sama penjualnya. Itu harus hati-hati. Jadi kalau beli online, kita harus tahu benar-benar profilnya itu siapa. Yang ditampilkan pada bio, pada profilnya, itu benar-benar meyakinkan. Jadi kita benar-benar yakin kepada penjual, baru kita berani beli. Atau kalau kita takut beli, kita pakai rekening penjamin yang sudah ada di grup-grup yang terpercaya, yang sudah ada di dunia online, baik itu Facebook, Instagram, website, banyak pokoknya.
Kemudian yang 8 ikan koi. Yang 8 adalah ikan koi. Jadi kita sudah punya semua fasilitasnya, baru kita cari ikannya. Kita cari ikan koi yang menurut kita bagus, yang menurut kita sehat, dan kita sudah bisa ngerawat di tempat karantina yang tadi, baru kita beli ikannya. 9. Perawatan air. Jadi perawatan air di tempat karantina sama perawatan air di kolam filter itu berbeda. Perawatan air di dalam kolam filter atau kolam koi itu kita mengandalkan bakteri pengurai. Kayak itu kalau pengalaman saya, kalau menurut saya kita mengandalkan bakteri pengurai. Jadi kotoran-kotoran ikan akan diurai oleh bakteri sehingga tidak menimbulkan amonia yang bisa meracuni oleh ikan. Nah, bakterinya itu dari mana? Bakteri kita bisa memberikan kepada kolam, itu sudah ada kemasan-kemasan bakteri cair yang berfungsi sebagai pengurai kotoran, yang bersarang pada media filter. Itu sangat membantu untuk perawatan air kolam kita. Jadi media filter itu fungsinya tidak hanya menyaring kotoran, tapi juga mengurai kotoran karena di situ terdapat banyak sekali bakteri pengurai yang membantu menguraikan kotoran dari ikan koi. Kemudian makanan juga ada yang mengandung probiotik atau mengandung bakteri pengurai yang membantu pencernaan sehingga kotoran yang keluar dari ikan itu sudah terurai, sudah tidak mengandung amonia yang terlalu banyak, sehingga airnya tetap terjaga dengan baik dan antibodi ikan juga tetap terjaga. Yang ke-10 ini adalah hibah. Kalau kita bukan penjual, kita hanya penghobi, jadi kita bisa menghibahkan ikan koi kita yang kira-kira kita sudah bosen, itu kita kasihkan kepada teman yang pengen pelihara. Jadi kita hibah niatnya baik untuk mengurangi populasi kolam yang terlalu padat, atau kita ganti lagi koleksi yang baru. Kemudian ikan yang kita hibahkan ke teman ini akan meracuni teman kita sehingga dia juga akan memelihara ikan koi. Konyol, ikan koi itu muter terus. Jadi seperti itu ya. Yang terakhir adalah hibah. Kita bisa menghibahkan ikan kita kepada teman kita sehingga kita bisa mencari lagi koleksi yang baru. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan tentang persyaratan-persyaratan yang harus dilalui dalam memelihara ikan koi. Ini berdasarkan pengalaman saya dulu. Jadi memelihara ikan koi itu awalnya seperti ini. Mungkin ini bisa dicontoh dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru memelihara ikan koi. Oke, untuk pendatang baru yang baru menemukan channel Wahana Koi, jangan lupa subscribe, like, share. Kalau video ini menurut teman-teman baik, bisa di-share ke teman. Dan untuk yang sudah berlangganan atau penonton setia channel Wahana Koi, terima kasih atas support dan dukungannya sehingga saya bisa terus berkreasi dalam membuat konten-konten dalam channel Wahana Koi. Oke, sampai di sini dulu. Salam koi untuk persahabatan.